Ibu senang nggak Bu kalau punya suami akhlaknya bagus? Ente senang nggak kalau punya teman akhlaknya bagus? Para suami senang nggak punya istri akhlaknya bagus? Senang. Maka kalau punya akhlaknya bagus enak, nyaman, adem, tenang. Tetangga lagi sakit dibawain makanan, nggak dijauhin. Oh awas jangan berteman sama dia, corona. Yang bahaya itu bukan virus corona, tapi virus congorna. Corona ini bukan aib. COVID-19 ini saat ini ujian buat kita semua. Begitu banyak mengajarkan, banyak hikmah yang kita dapat. Lihat ibu-ibu dalam pengajian, banyak yang memakai masker. Artinya mulut kita harus dijaga dari segala tindakan dan ucapan yang maksiat ataupun menyakiti hati orang lain. Social distancing, kita jaga jarak. Artinya kita kudu sadar bahwa jarak yang harus kita jaga adalah perbuatan maksiat dan dosa. Cuci tangan, kita harus menjaga tangan kita mengambil yang bukan hak kita dari perkara halal, haram dan subhat. Inilah hikmah buat kita semua yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ibu, sekarang nih, Masya Allah dah ujiannya banyak banget buat kita Bu. Bu, ibu tahu virus corona yang paling bahaya ada Bu yang di bawah virus corona. Tetangga saya lockdown 6 bulan, alhamdulillah positif Bu. Kita berada di kondisi di mana positif itu nggak mau, tapi negatif kita senang. Tapi kalau positif yang bawah boleh Bu, karena suami istri mah halal, itu namanya virus corona. Maka dari itu anak-anak kita ajarkan ibu akhlak yang bagus. Sekarang anak kalau rajin ngaji tapi akhlaknya nggak bagus, berarti dipertanyakan bagaimana dia cara ngajinya. Duduk di majlis seperti apa? Minasyak ilal yakin, dari perkara suka kepada keyakinan. Minar riya ilal ikhlas, dari perkara riya kepada ikhlas. Minal adawah ilan nasihah, dari segala permusuhan kepada saling menasehati. Minal kibri ila tawadhu, dari sifat sombong kepada sifat tawadhu. Makanya ajarkan anak-anak kita ibu adab, karena adab itu di atas ilmu. Maka anak kalau punya adab, rajin ngaji, hormat. Anak sayang sama orang tua pasti lebih sayang sama anak. Betul Bu? Makanya anak zaman sekarang diperintah ngebantah, berangkat. Apa sih mah? Pelatat-pelotot, ntar kelipan pasir. Berangkat biasa aja keles. Berangkat ya Allah 5.000 baru jalan Bu, dikasih duit. Ternyata ibunya yang mengajarkan demikian. Kalau mau berangkat ngaji bukan cium tangan kepada suami, tapi minta duit. Betul apa betul? Makanya Bu, jadi perempuan mah, biar kata perempuan, satu yang ibu harus belajar ilangin, mata duitan. Kenapa saya bilang perempuan mata duitan? Karena duit suami jadi duit istri. Tapi kalau udah di tangan istri, suami minta gak bakalan dapat. Emang dari sononya. Makanya nanti kalau ente nyari istri yang berkah banyak duitnya, dipakai buat ibadah, bertambah tuh rezekinya. Jangan nyari istri yang pinter nyari duit, disimpan di mana aja tuh duit ketemu. Makanya perempuan mah begitu. Biar kata megang duit banyak dikit, tapi berkah perempuan mah beda sama kaum laki-laki. Kalau perempuan 50.000 dikasih duit 20.000 aman buat beli beras. 10.000 bisa buat beli lauknya. 10.000 bisa buat nabung. 10.000 bisa buat sodakoh. 50.000 kebagian semua, berkah rumah tangganya. Tapi suami megang duit 50.000 habis buat beli rokok doang. Betul apa betul Bu? Makanya saya mau takbir buat ibu-ibu. Bu, mulai sekarang tambahin duit belanjaan ibu-ibu. Mulai sekarang tambahin modalnya ibu-ibu. Takbir. Oh, kalau ibu-ibu udah takbir, kelar hidup loh. Karena ibu-ibu mah sableng, apalagi berdaster. Naik motor sen ke kanan, belok ke kiri. Ditilang sama polisi, tangannya digigit. Bagus akhlak kita sama orang tua. Makanya di pesantren diajarkan cium tangan zuhal wal batan, di atas dan di bawah.
kalian begitu cium tangan sama guru sama habaib begitu, tapi kalau kalian lupa mencium tangan orang tua seperti itu, maka terputus pintu keberkahan. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazrata rahmah ila kataballahu lahu hajatan makbulatan wa mabrurah. Di mana ada seorang anak yang memandang wajah ibu dan ayahnya dengan pandangan cinta dan kasih sayang, Allah ridho, maka tak lain balasan pahalanya Allah kasih pahala haji yang makbul dan mabrur. Amin. Makanya berbakti sama orang tua, jangan nyakitin hati orang tua. Senang, insya Allah. Orang tua dulu punya kamus, banyak anak banyak rezeki. Maka begitu, satu anak ngasih 2 juta, kali 7 udah 14 juta. Tapi lihat orang Parung dikasih duit berapapun duitnya itu nggak ada yang tersenyum, yang ada meneteskan air mata. Betul nggak Bu? Nyesel. Kalau tahu begini gue beranakin anak 25. Kali 2 juta 50 juta. Anak pulang ke rumahnya masing-masing, ibu bapak bisa nyetor umroh. Tapi anak zaman sekarang ikut program KB 2. Kalau soleh dan solehah. Kalau terbalik, atuh gedegin, atuh ngeselin. Nikah ngerepotin, punya cucu ngebebanin. Ada di sini yang begitu, ada. Biasanya kerjaan Pojuju, Iyam, Odah, Kokom, Masnah, Esih, Mimin, Eti sama Munarok tuh. Tuh dia anggota Ceribel, cerewet dan bawel. Akhlak kita harus bagus karena beliau uswatun hasanah. Bubar pengajian ini kita harus bagus akhlaknya di setiap lini kehidupan, insya Allah. Yang kedua, karimah. Akhlak baginda Nabi kita mulia. Kenapa Nabi kita bisa mulia akhlaknya? Khuluqul Quran. Karena Nabi kita memiliki akhlak Al-Quran. Di mana Al-Quran diturunkan di kota Madinah, jadi ayat Madaniyah. Di Mekah, Makiyah. Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril. Allah muliakan malaikat Jibril sampai kepada baginda Nabi. Nabi kita ikut mulia. Maka Al-Quran yang akan memberikan kemuliaan. Tanya sama diri kita, sudah berapa kita khatam? Berapa kali kita baca Al-Quran selama hidup di alam dunia? Kita ini lebih banyak online di handphone ketimbang online di Al-Quran. Betul? Apa sih keuntungan main handphone? Tidak memberikan syafaat, tapi Al-Quran sudah jelas akan menjadi peneman sejati. Tampan wajahnya, cantik, jelita parasnya, peneman tenang di alam kubur, terang dengan cahaya Quran. Karena Quran akan menolong kita kepada hambanya yang menghafal, membaca, dan juga mentadaburi ayat-ayatnya. Sedangkan handphone sibuk, apa yang dimainin? Cacing. Betul apa betul? Berapa banyak gara handphone rumah tangga hancur berantakan. Makanya orang tua dulu hebat Bu. Belum ada handphone, belum ada 3G, 4G. Paling handphonenya yang Nokia diket sama karet, gede banget keulakan sambal. Cuma bisa nelpon dan SMS. Paket murah meriah ada Asia dan Hidayah. Itu kalau Ramadan jam-jam mau imsak itu gratisan Bu. Nelpon saudara jauh silaturahim. Connecting people. Menyambung hubungan silaturahim. Tapi handphone zaman sekarang pubbing. Apa itu pubbing? Memutus tali silaturahim. Kita asik bersilaturahim. Duduk bersama-sama teman kita. Rekan kerja kita. Bahkan kita bareng duduk. Tapi sibuk menggunakan handphone satu sama lain. Betul nggak? Makanya orang tua dulu hebat, cerdas Ibu. Tengah malam anak demam tinggi, nggak panik. Yang diambil bawang merah, diambil piring kecil, dituangkan minyak kelapa, dikupas sama kukunya Ibu, diborehkan seluruh tubuhnya, demam tinggi, besoknya sembuh. Bahkan tuh anak bisa belajar dan ngaji. Betul Bu? Tapi anak zaman sekarang begitu demam tinggi, ibunya panik. Yang diambil bukannya obat tapi handphone. Buru-buru update status. Nak, demammu tinggi sekali nak. GWS, mama sayang samamu nak. I love you nak. Cepat sembuh ya nak. Wekak cekak kakak. Jangan tepuk tangan, emang gue burung dara. Ayo Quran. Kalau kita nggak bisa khatamkan 30 juz, 20 juz, kebanyakan 10 juz, nggak ada waktu 1 juz, panjang setengah juz, lama 1 surah, nggak cukup waktunya Al-Fatihah, nggak keburu basmalah, nggak sempet wudu, udah nggak usah dibaca tuh Quran, plototin aja tuh Quran.
Tanyakan sama diri kita sambil memandang Al-Quran dengan penuh hikmat. Ya Allah, Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepadaku yang membacanya. Kenapa hati ini sulit untuk mengucapkannya? Lisan ini terasa beku. Andai kata mati hidupkan, andai kata hitam putihkan, andai kata keras lembutkan, andai kata tidak bisa hidup, ganti dengan hati yang baru ya Rabb. Minta sama Allah, nangis tengah malam. Di sepertiga malam nanti kita salat walaupun 1 rakaat. Pandang itu Al-Quran. Karena akan menjadi syafaat buat kita. Dan kita insya Allah akan memiliki akhlak yang mulia. Akhlak Al-Quran. Insya. Yang terakhir, azimah. Karena guru kita masih banyak. Akhlak Nabi kita agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini buah cermek dicampur salak, jamaahnya rame, jawab Allah enggak kompak. Buah salak, buah payak, jawab Allah kompak, bubar pengajian, punya istri, punya suami orang kaya. Wah, ini aminnya kok kecil banget ya. Ini jamaah masih hidup? Oh masih. Semangat. Tadi kori kita suaranya enak banget. Tapi sayang mustaminya jawabnya enggak kompak. Harusnya kalau di Mesir, Maroko, Khaira, bahkan negara Timur Tengah. Ketika kori melantunkan suci Al-Quran. Takbir luar biasa. Allahu Akbar. Ajib. Sallu ala Nabi. Begitu. Ini mau sambil garuk. Nenek-nenek belakang sambil ngunyah. Ayo yang kompak. Insya Allah. Coronanya hilang. Covidnya hilang. Dan kita mendapatkan keberkahan pada malam ini dengan mencintai Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi kita akhlaknya agung. Begitu dipukul balas merangkul, dibenci balas mencintai, dicela dicaci maki balas menasehati dan menyayangi. Akhlak baginda Nabi kita agung, beda dengan kita. Maka saat ini kita mohon kepada Allah agar lunak hati kita yang keras. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan kita cinta kepada Rasulullah. Covid-19 hilang di muka bumi ini. Dan kita masih bisa belajar dengan guru-guru kita, dengan habibana kita, dengan kiai kita, dengan ustadz kita. Bagaimana caranya akhlak untuk bisa memuliakan terhadap sesama. Insya Nabi kita ketika dilempar di kota Taif, beliau meneteskan air mata seraya mengucapkan kalimat doa. Allahumma ilaika ashkudu fakuwati wa qillata hillati wa hawa ala nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afina wa anta rabi ila man takiluni ila ba'idi hatta jahamuni am ila aduin malaktahu amri ilam yakun bika alaya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka ya awsa'uli. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu zulumat wa suluha alaihi umrud dunya wal akhirah min antunzila bi ghadabaka aw sakhatuka lakal usbahata tarada wala haula wala quwata illa bi. Ya Arhamar Rahimin. Beliau meneteskan air mata, dilempar, diarak oleh anak kecil, dikatakan penyihir, dikatakan tidak waras, dikatakan kena guna-guna. Turun malaikat Jibril yang dipropoli oleh malaikat mulia, malaikat Jibril. Turun penjaga laut. Andai kata engkau perintahkan kota Taif, aku akan banjirkan hingga mereka tenggelam semua. Jangan Jibril. Andai kata engkau perkenankan, gunung-gunung aku akan angkat, aku akan hantamkan di atas kota Taif. Jangan Jibril. Andaikan engkau perkenankan, angin puting beliung, kebakaran, dihimpit bumi, gempa dan banjir, angin yang begitu sangat menyengat dan panas, engkau izinkan saat ini juga hancur mereka. Jangan. Lalu apa yang kau inginkan wahai baginda Nabi? Aku meminta kepada Allah sekian banyak doa yang aku munajatkan. Aku berharap semoga salah satu keturunan di antara mereka kelak ada yang bisa memeluk agama Islam. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap revolusi akhlak, siap benahi akhlak, siap memiliki akhlak yang mulia. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.